Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Predi FK Sihombing. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita untuk saat ini terambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu.
Jemaat, marilah kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Dalam minggu sesudah Paskah ke-6 ini, kami kembali merenungkan penderitaan Yesus Kristus semasa hidupnya. Kami merasa malu dan menyesal akan dosa dan semua kejahatan yang dilakukan melawan kehendak-Mu yang Dikau telah firmankan. Kami telah mengecewakan dan menyakiti perasaan-Mu ya Bapa Maha Kudus. Sebab tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, dan tidak ada perbuatan kami yang menyenangkan Dikau. Kami mencuri, memfitnah, berdusta, dan mengorbankan sesama demi mencapai kepentingan diri serta memenuhi kebutuhan sendiri. Sebab itu kami memohon, ampunilah kami umat-Mu ini, baharuilah roh dan pikiran kami, serta tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan segala perintah-Mu dan menjadi saksi yang memberitakan kebaikan-Mu demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Alkitab yang terambil dari Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu kita buka bagian Alkitab ini, Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara bersama-sama. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 15 yang menyatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Pada kesempatan kali ini Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh mengucap syukur saat ini, karena Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang 1 minggu kemarin. Tuhan boleh berikan kami kesehatan, berikan kesempatan kami juga boleh melayani sesama kami. Tuhan juga masih berikan kesempatan kami untuk boleh melakukan pekerjaan kami, usaha kami, bahkan juga kami menempuh pendidikan. Terima kasih untuk juga ada pergumulan yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam 1 minggu ini. Dan biarlah pada saat ini firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menyegarkan jiwa kami, boleh mengevaluasi kehidupan kami 1 minggu yang lalu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang seringkali mendukakan hati Tuhan, bahkan juga melukai hati orang-orang yang terdekat dengan kami. Berikan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dimampukan untuk memahami, merenungkan, dan juga melakukan di dalam hidup kami sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 yang mengatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu
sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada seorang raja yang gemar sekali makan, dan raja ini memberikan perintah kepada para pegawainya untuk membuat pintu-pintu di sekitar istana, bahkan pintu kamarnya sendiri menjadi lebih kecil. Tujuannya adalah supaya makanan kesukaannya itu tidak bisa diambil orang. Setelah semuanya dilakukan dan semua makanan yang ada masuk ke dalam kamarnya, beberapa hari kemudian raja ini ditemukan mati. Kenapa? Karena raja ini mati tertimbun oleh makanan-makanan yang dia simpan sendiri. Raja ini mati karena hidup di dalam kerakusan, mementingkan dirinya sendiri. Padahal rakyatnya pada waktu itu hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan kisah ini terlebih dahulu di awal perenungan kita. Kisah ini adalah sebuah kisah imajinasi. Tetapi apa yang mau disampaikan dalam cerita ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Orang-orang yang hidup dalam keserakahan, orang-orang yang hidup egois, itu ada sampai pada hari ini. Masa-masa seperti pandemi COVID-19 ini, itu semakin terlihat, Bapak Ibu Saudara. Orang menimbun makanan, orang menimbun masker, itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Terlihat bahwa orang tidak lagi mementingkan orang lain. Banyak orang yang tidak bisa membeli, banyak orang yang tidak bisa mendapatkan makanan-makanan tertentu ataupun masker yang dipergunakan untuk mereka dalam berkegiatan sehari-hari. Hilang di pasaran. Dan yang membeli adalah orang-orang yang punya banyak uang. Bagi orang-orang yang tidak punya uang, hanya gigit jari, tidak bisa mendapatkan barang-barang tersebut.
orang masih hidup dalam keserakahan, masih hidup dalam keegoisan, padahal kita tahu masa pandemi ini adalah masa di mana kita mempunyai masalah yang sama. Dan seharusnya kita menghadapinya juga bersama-sama. Nah, perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang adalah binaan Paulus sendiri, yaitu di jemaat di Korintus. Nah, kita tahu Paulus menulis surat ini karena jemaat ini sedang berada di dalam permasalahan yang cukup berat. Mereka sedang terpecah belah. Karena di dalam jemaat ini ada sikap egois, ada sikap serakah. Kita bisa bayangkan di dalam jemaat ada sikap egois dan serakah itu seperti apa. Sangat tidak mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang kaya pada saat itu yang datang ke perjamuan makan itu menghabiskan seluruh makanan. Jadi jemaat ini seringkali membuatkan seperti perjamuan makan, lalu mereka diundang untuk makan bersama-sama, bersekutu bersama. Tetapi yang menghabiskan makanan pada saat itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak kebagian lagi. Kenapa? Karena mereka datang terlambat. Mereka harus bekerja dulu kepada tuannya, lalu mereka diizinkan untuk boleh datang ke dalam perjamuan. Tetapi pada saat mereka datang, makanan sudah habis. Dan lebih tragisnya lagi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang kaya ini menikmati perjamuan yang disiapkan, menikmati makanan, menikmati minuman, bahkan sampai mereka mabuk. Sikap-sikap seperti inilah, sikap-sikap yang egois, yang serakah seperti ini, bagi Paulus ini sungguh menghina Allah. Sekaligus menyakiti sesama. Apa yang mereka lakukan oleh orang-orang kaya ini pada saat itu betul-betul menghina Allah, betul-betul menyakiti sesama mereka. Orang-orang ini lupa bahwa perjamuan makan yang diatur, yang dilakukan pada saat itu bukanlah semata-mata untuk menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa dahaga. Tetapi ada makna lain, Bapak Ibu Saudara. Perjamuan itu adalah tradisi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk merayakan, untuk mensyukuri karya keselamatan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Itu makna terpentingnya. Ada pengucapan syukur di dalamnya. Ada sebuah perayaan atas pengorbanan. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada saat itu malah mereka menghabiskan makanannya, mereka tidak mau berbagi kepada orang lain, bahkan mereka sampai mabuk-mabukan. Nah, perjamuan makan yang diselenggarakan di gereja di Korintus ini, Bapak Ibu Saudara, dilakukan seharusnya dengan semangat cinta kasih. Cinta kasih apa? Yaitu orang yang rela memberi, rela berkorban, rela melayani. Persis apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib. Tetapi inilah yang tragis yang dilakukan oleh jemaat-jemaat tertentu. Mereka malah melakukan hal sebaliknya. Semangat untuk memuaskan nafsu pribadi, mereka tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu
tidak ada bedanya dengan makan dan minum di restoran. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita kalau ke restoran datang, pesan, makan, kita pesan sesukanya, ya, kita ada uang, kita bayar, kita tinggal, selesai. Kita tidak perlu melakukan percakapan dengan meja sebelah, dengan orang-orang lain yang makan pada saat itu. Kita tidak peduli. Tetapi perjamuan makan yang dilakukan di jemaat Korintus itu bukanlah tujuan untuk memuaskan rasa lapar dan rasa dahaga, tetapi ada makna yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini ada beberapa hal yang mau disampaikan. Dan biarlah kita merenungkan juga pada saat kondisi kita berada seperti ini. Yang pertama, ada sikap egois dan serakah. Itu bukanlah sikap seorang yang percaya kepada Tuhan. Bukanlah sikap seorang Kristian. Egois artinya adalah hanya mementingkan kesenangan pribadi, kepentingan dan keuntungan sendiri. Serakah artinya selalu ingin memiliki lebih dari apa yang kita sudah miliki. Orang-orang seperti ini tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu merasa kekurangan. Kita belajar yang kedua. Makanan dan minuman itu dapat menjadi sebuah sarana untuk merayakan dan mewartakan cinta kasih Kristus. Terutama bagi orang yang miskin, yang lapar. Dia akan merasa dihargai, dia akan merasa diterima, dia akan merasa dianggap seperti saudara. Hanya lewat makanan dan minuman. Yang ketiga, cara kita mengatasi keegoisan dan keserakahan adalah dengan kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk mencukupkan diri kita. Kita bersedia mau berbagi kepada orang lain. Kalau kita bisa melakukan ketiga hal ini, maka setiap orang yang percaya, yang mau mempercayakan dan merayakan perjamuan Tuhan, itu kita mampu berbagi. Tubuh Kristus itu adalah untuk berbagi. Hidup dalam kebersamaan. Maka kita akan dipersatukan. Maka kita akan mewartakan kasih Kristus kepada sesama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita diajak melalui perenungan kita, keegoisan, keserakahan, itu akan membuat sebuah tembok yang besar. Dan itu akan memblokade pewartaan Kristus kepada banyak orang. Keegoisan dan keserakahan itu akan menghambat pemberitaan bagaimana Tuhan betul-betul mengasihi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau kita masih hidup dalam keserakahan dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Ini saatnya untuk kita boleh berbagi kepada sesama. Untuk kita boleh mementingkan orang-orang yang miskin dan yang lapar. Kita bertindak sesuatu, kita berbuat sesuatu, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hal-hal sederhana yang kita lakukan, kita bisa mulai belajar menguji diri sendiri, mencukupi, dan kita akan belajar bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang masih terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengevaluasi apa yang boleh kita lakukan selama ini, atas apa yang Tuhan boleh berikan buat kita, dan kita mau juga berbagi bagi banyak orang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
dilindungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita kembali persiapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami boleh belajar dari Paulus bersama dengan jemaat Korintus, di mana firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebersamaan. Acara perjamuan yang dilakukan bersama dengan jemaat Korintus pada saat itu memperlihatkan bahwa ada keburukan, bahkan ada perpecahan bila tidak ada kebersamaan. Urusan lapar dan makanan bisa membuat orang bisa terpecah-pecah. Paulus boleh mengajarkan kepada kami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia boleh membagi kasih dan kemuliaannya kepada dunia ini. Dan dia tidak pernah berkekurangan akan kasih. Kami boleh belajar bahwa ketika kami berbagi dengan sesama, malah itu tidak akan membuat kami berkekurangan. Malah semakin Tuhan cukupkan. Kami boleh belajar untuk tidak hidup egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak berpuas diri atas apa yang kami terima. Tetapi kami boleh berbagi kasih kepada banyak orang di sekitar kami. Hidup bersama-sama. Bapa di surga, berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini, terkhusus di dalam jemaat kami. Biarlah kebersamaan untuk boleh saling melayani satu dengan yang lain, boleh memperlengkapi baik kelebihan ataupun kekurangan. Kami boleh berbagi kasih yang kuat, boleh menguatkan yang lemah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami selama ini ya Bapa, yang terkadang kami merasa kami paling penting, kami paling hebat, kami paling pintar, dan kami merendahkan orang lain tanpa kami sadari. Dan itu sangat melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terkhusus kami melukai hati Tuhan karena sikap, kata, dan perbuatan yang selama ini kami lakukan sama sekali tidak ada kasih di dalamnya. Tapi terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini boleh mengoreksi, boleh menguatkan kami untuk kembali kami mau melayani Tuhan pada saat ini dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatunya hanya demi kebersamaan jemaat Tuhan. Kami mau berbagi bagi banyak orang, tidak melihat bahwa kami
adalah orang yang penting, orang yang pintar. Tetapi kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk boleh melayani sebagai hamba-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Biarlah kiranya Tuhan boleh berikan kesehatan, kesembuhan. Mujizat-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati obat-obatan. Tuhan berkati tangan-tangan medis yang boleh menjaga merawat. Tuhan juga boleh berkati orang-orang yang senantiasa setia, bersabar untuk menjaga, merawat, mendampingi. Kami percaya tangan Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh masuk di dalam masa-masa pemulihan. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Helen bersama dengan keluarga. Tuhan kiranya boleh berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melayani kami semua. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Leoni yang ada di Tempilang. Tuhan boleh berkati, berikan dia juga hikmat dan kesehatan, sehingga dimampukan untuk boleh melayani jemaat di Pospelkes Pelita Tempilang. Tuhan kiranya juga boleh berkati keluarga hamba, Pendeta Freddy. Biarlah Tuhan boleh berkati setiap pergumulan yang boleh ada, menjadikan kami selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati untuk seluruh pelayan Tuhan, para diaken, para penatua, para pengurus-pengurus pelkat, dan juga para anggota. Berkati juga keluarga mereka ya Bapa, sehingga keluarga mereka terus boleh mendukung pelayanan yang mereka boleh lakukan. Berikan mereka hikmat, kerendahan hati, ketulusan hati, untuk boleh mau melayani Tuhan dalam kondisi seperti apapun. Kami juga mau berdoa secara khusus juga untuk karyawan gereja, berdoa juga untuk orang-orang yang boleh terlibat dalam tim krisis center. Tuhan boleh berkati setiap orang yang mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk boleh menjadi saluran berkat di dalam tim krisis center ini, yang kami saat ini boleh bekerja untuk membantu, meringankan, untuk membantu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik jemaat ataupun yang berada di masyarakat. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Pandemi COVID-19 ini betul-betul menghantam seluruh lapisan kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, baik pekerjaan, baik juga pelayanan. Semua hidup berubah. Pola pikir, pola kerja, segala sesuatunya berbeda. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Dan kami hanya meminta kekuatan daripada Tuhan saja, untuk kami diberikan kekuatan, dimampukan melewati badai ini. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk tim medis, untuk polisi, untuk TNI, untuk orang-orang yang terus boleh bekerja keras dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, secara khusus untuk Bapak Presiden. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan. Karena tidak mudah untuk melakukan ini semua.
tetapi kekuatan daripada Tuhan sajalah yang memampukan kami melewati ini semua. Kami juga mau menyerahkan segala pergumulan kami ya Bapa, yang ada di dalam kehidupan pribadi kami dan juga di dalam keluarga kami. Dan biarlah kami mau menaikkan doa kami secara pribadi kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk menaikkan doa-doa secara pribadi. Berdoalah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersukacita. Bawalah dengan tangan yang rela, sebab Allah, Dialah Tuhan, yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan Gita Bakti 83 bait 1 dan bait 2. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita, jangan sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati setiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkau yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan,
menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu ke-6 sesudah Paskah 17 Mei 2020. Yang pertama, sesuai himbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 secara online. 3. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan pihak lain yang telah memberikan bantuan beras kepada tim krisis center, dan oleh tim krisis center sudah dibagikan kepada jemaat yang terdampak COVID-19 pada hari Minggu 10 Mei 2020. Tuhan memberkati. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Lima, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dan jadilah saksi bagi Allah dimanapun kita berada. Dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan lebunya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.